yang mungkin akan harus berbeda di game kali ini adalah CC-nya harus ditambah di awal sih. Tensinya mungkin akan harus ditinggiin lagi. Yap, membawakan Fanny ya. Ya. Jangan sampai kayak di tempo-tempo awal, bisa diredam gitu loh seperti game yang pertama. Karena benar-benar kepegang tadi buat game pertama. Ini Kiboy tadi jadinya Kiboy yang bonyok balik-balik. Bonyok tadi loh. Sementara di area mid, sebenarnya ini Ryota juga mendapatkan hasil yang sama walaupun tadi untuk dari Arannya sendiri mendapatkan hal yang sama. Oke. Dan memang ya secara pop damage dan Vexana menang range sih ya dari Valentina. Vexana. Buset. Sabar dulu. Dibanting-banting terus Digebuk-gebuk ya kan. itu Kalea badan full CC semua. Coba gimana? Ya, belum support, terus juga membawakan Inspire. Nih ada Golden Reduction yang dipakai kan. Tapi konkasif buat yang terakhir, yang belum jadi ya. Ya dan ini cukup berbeda ya dengan ada Master Assassin juga nih untuk kill. Ya pasaran saya bisa common ya kalau masuk langsung ya. It's okay lah. Kalau dari Granger sendiri, dia bakal bisa main lebih aman di belakang, jadi lebih jarang kena hit juga. Yep, itu dia pergerakan dari Kairi. Mau bagaimana? Sementara Widhi hampir saja tadi menjadi korban yang pertama. Oke, dan sepertinya masih belum berhasil untuk mendapatkan first blood sejauh ini. Ditahan lagi juga nih oleh Widhi yang akan men-screening pergerakan dari Kairi dan juga Kiboy. Gak dikasih lagi rumputan untuk dihuni. Ya, tadi berdekat. Tapi masalahnya sekarang nih, Fanny harus bisa dapetin opening kan. Ini gak ada opening sama sekali, semuanya ditutup. Dari TLI ini mereka sangat mengerti bagaimana cara menghalangi pergerakan Fanny. Yep, sementara Kiboy mencoba untuk memutar. Gagal tadi seperti untuk bisa mengganggu, tapi Kiboynya terjebak dan flicker mau tidak mau. Sementara sekarang coba lihat dari tsunami selamat dari keluar, tapi itu saja Kiboy menjadi korban. Satsnya dikejar, tapi Sats masih selamat dan Kairi hadir. Ini dia Kairi berhasil mendapatkan arah dan juga Widhi yang menjadi korban di dalam area river. Dua tukar dengan adanya Turtle ya. Tapi sebenarnya Kiboy juga tadi berhasil untuk ditumbangkan. Coba untuk masuk, tapi ya itu yang opening yang dibutuhkan oleh Kairi adalah curtain call yang langsung connect 2. Dia datang sebagai eksekutor dan itu berjalan sesuai dengan rencana. Yes, jadi di bawah ternyata Safira bisa plating dengan cukup nyaman ya sekarang. Lihat Q-nya, lumayan ke pressure. Ini harus sampai double turn sambil melihat kalau shieldnya lagi diambil. Iya, kecil ya. Cicil. Mau gak mau maju dikit lagi dan semangat lagi tadi. Itu Rhapsody lagi capek bang. Range jauh ya, yang memang dimaksimalkan juga. Dan Onyx akhirnya nih tertinggal di Turtle dengan 2 poin kill mereka. Mereka sanggup untuk menyamakan goalnya, bahkan jauh juga. Avero bakal first item main cepat, Hunter Strike. Oke. Dan sekarang gold perlahan coba untuk dikendalikan oleh Onyx. Tapi ya balik lagi, mereka harus lebih hati-hati atas inisiasi juga nih yang bisa dilakukan dengan adanya Aran yang mengganggu dengan adanya Widhi juga. Walaupun akhirnya dari tadi kita ngeliat dengan Eternal Guard ini pun udah menjadi salah satu ancaman bagi mereka karena selalu di-copy nih. Yes, diambil kembali juga. Iya. Tapi yang terlalu enaknya ya kalau misalnya untuk TLI tadi kita lihat kombonya kan, Fear masuk, Teronggas turun, ada Tsunami Slam juga. Jadi itu panjang banget efek sisinya. Chain ya. Chain banget, sangat berantai semuanya. Sementara Purple yang sudah spawn, lihat Kairi-nya cover, benar-benar dijaga. Cepat loh sampai di sana semuanya. Karena itu kayak timer juga kan, panggilan untuk TLID. Purple baru sudah keluar. Halo, sinyal untuk terjadi keramaian. Tapi ya kali ini tim Liquid ID dalam keadaan tertinggal, mereka juga nggak mau yang terlalu terburu-buru lagi. Mereka turunkan kembali dari segi temponya sementara. Wah. Oke, kita lihat dan sekarang waktunya dari Kairi akan mengejar ke arah Kyo, tapi ternyata masih ditahan begitu saja. Sedikit lagi tersisa dan waktunya untuk Kadron. Sedikit lagi dan selesai. Tadi udah berhasil mendapatkan ke arah Kyo, namun itu pada berbeda. Rekan-rekan dari Onyx lain saja perlu menjadi korban, namun Ryota masih berhasil bertahan. Ada Aran yang mencoba untuk bisa mempertahankan diri, namun Safira melihat dari kejauhan ada Jet Sonata dikeluarkan dan Widhi masih cukup santai untuk mencari celah. Oh ini lumayan lama sih tadi Kyo ya, nggak langsung instan bisa dihilangkan sehingga teman-teman yang lain dari Onyx yang nahan ini kalah jumlah. Yep. Ini tembakan Rhapsody-nya Jet Sonatanya sedikit lagi tapi wah. Oke, berhasil diamankan oleh Ryota. Last hit by Ryota yang secure ke arah turtle. Wah, turtle hilang, oleh sebab hilang. Rugi. Masalahnya yang dapat itu Cici yang kita tahu damage-nya minimalis. Yap. Dan ini berarti Onyx langsung unggul. Dapat terlalu banyak untuk Onyx dan Kairi sudah mulai bisa menggunakan steel cable-nya dengan sangat leluasa di game yang kedua. Oke, ini dia waktunya. Walaupun untuk sekarang ada
ada satu MJ dikeluarkan pula dan selesailah sudah. Mereka berhasil mendapatkan satu landing lagi di bagian bawah lengkap dengan 2 player yang ada. Iya, dan pemilihan Valentina ini juga justru jadi enak banget ya. Opsi untuk di kopinya banyak. Iya. Dia bisa mau ganggu lagi kah dengan adanya Tsunami Slam? Ya, saya kira Valentina harus diambil kan kata ini tadi. Tapi ternyata itu dia. Kopian dan ini Sans loh. Sans yang berani untuk ambil antara ultimate-nya si Widi atau untuk Aran juga. Dia bisa dua-duanya. Iya, bahkan kalau main save juga Eternal Guard Bisa. sangat bisa. Untuk ngebantu tim fight kan nanti. Benar. Tambahan satu unit lagi juga. Dan Sans, wah ini udah mulai pegang juga. Beda dengan Cecil, dia harus main defensif. Dengan Valentina, dia bisa main sedikit lebih agresif. Ada Arcane Shade Ya, yang bisa dipakai untuk ngedash. dan ini yang memang diperlukan sama Onyx. Mereka harus bermain seagresif ini ya dengan potensi-potensi yang bisa dibawakan juga, tapi konsil kali Oke. ini ternyata. Itu dia, Aran mencari celah. Tidak ada jarak yang cukup. Sementara sekarang itu dia single strike-nya. Tsunami Slime mencoba mengamankan, tapi ternyata Savero masih dengan Purify yang dia miliki aman. Aman, Aman. masih ada Purify juga, itu dia. Dan trigger ya, informasi yang telah disampaikan tidak adanya Purify harusnya ya. Ini bisa dimanfaatkan kembali oleh tim Liquid ID untuk melakukan ganking terhadap sosok dari Savero. Karena secara hero pick off juga dia masih ada Widi kan. Ya, so far mungkin untuk di early game itu bagus buat si Savera. Dia bisa bermain seperti itu. Tapi kalau sampai dia main seperti itu di late game, Purify yang terpakai ini bisa jadi informasi untuk ditabrak lagi nanti di objektif. Dan wajib dihindari oleh Savera. Tapi so far ya, dengan kemenangan gold yang terlalu jauh, Onyx, mereka cukup mendominasi. Oke. Dan terkol kedua ya untuk Onyx berhasil didapatkan juga. Yap, itu dia. Ada satu lagi. Tsunami Slam yang memang sudah dikeluarkan, tapi Fabian agak sedikit terlambat. Namun sekarang Yota yang tertinggal di depan berbeda. Yaskila berhasil untuk diamankan. Bahkan Aram menjadi korban kedua, sedikit lagi tersisa. Sarcia pun langsung menggeledah saja pun, tapi Kyo harus meregang nyawa sementara Fabian dikepukin habis-habisan. Iya, walaupun ada dua yang Dragon menuju ke arah Kairi, tapi tidak ada follow up damage. Sehingga kali ini kembali keuntungan bisa diambil oleh Onyx dengan hilangnya 4 pemain dari tim Liquid ID. Ya, bukan hanya pemain, buff juga sudah mulai hilang. Turret topnya sedang diambil oleh Kairi. Jebol pertahanan dari tim Liquid ID di 8 menit awal seperti ini. Dan kelihatan mereka sangat sulit untuk bisa kebalikin lagi. Karena sudah jadi, ini Fanny yang kita tunggu di game pertama permainannya. Oke. Terlepas purple yang selalu diambil kan, gak ada gangguan sama sekali. Oke. Dan ya kembali lagi dari Onyx, mereka akan yang mengontrol ya bagaimana tempo ini berjalan. Karena lumayan mengerikan loh dari tadi kombo-kombonya, dan Kyo yang memang udah join the fight juga, tapi masalahnya range dia yang gak terlalu jauh. Bukan pilihan yang baik, tapi Kyo sudah ada habis Walker tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Kyo mendapatkan posisi cukup aman, tapi Widi menendang dengan satu wave Dragon ke arah yang berbeda. Masih cukup aman. Ada Tsunami Slam tadi langsung dikeluarkan begitu. Giboy-nya tidak akan bisa selamat. Namun Naran mengikuti kemana arahnya Kairi. Ya nempel ya. Ya, wave breakernya masuk ya tadi. Pasif yang dipegang juga tadi oleh si Aran. Iya. Dari Onyxnya mereka akan nabrak terus-terusan. Kita tidak melihat juga Fabian yang bisa untuk menjadi badan buat teman-teman yang lain. Karena sempat mention tadi dengan si Owl ya, kayak ini bukan badan full juga. Akhirnya ya dimakan aja terus. Ya. Apalagi dalam keadaan hancur Buset, kayak bisa gini. kayak gitu kabelnya. Bisa belok ya. Belok. Masih kayak gitu tuh kabel. Ada aja di komen yang bilang Pani darat. Lah. Kalau yang kayak gitu darat, Yang bawa apa, ngomong bawa dari tanah? inti bumi Iya, itu. bawa tanah. Dari bawah tanah itu semua. Tapi ya kesempatan terbuka bebas ya untuk Onyx bisa langsung secure menuju ke arah Lordnya juga. Spirit of Destruction memang hanya coba peruntungan aja ya, ngecek juga ke area dari Lordnya, yang dimana tidak ada upaya kontes sama sekali yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Ya, sangat unggul, terlalu jauh tadi. Dan kali ini juga kalau dari Onyx yang mereka mau set up, lihat Sansia punya Lightning Truncheon untuk damage-nya. Cooldown juga. Cooldown cepat, punya extra movement juga kan dari Lightning Truncheon. Oke, Web itu dia. Tsunami Slam, tapi tadi sepertinya terhambat oleh satu tembok. Namun sekarang pertempuran terjadi di dalam lorong sempit. Aran menjadi korban dan Sonasa langsung yang mengeluarkan damage yang sangat menyakitkan Savero. Masih bisa menggocek. Yap. Ternyata upaya pick off dari Aran masih belum berjalan sesuai rencana ya dari tadi. lebih ke belum, sudah gak bisa gitu loh. Kalau mau main pick off sekarang pun ya mereka masih belum punya damage di belakang untuk melakukan follow up. Jadi ya mau gak mau mereka harus lebih sabar. Mungkin membiarkan lah kan Onyxnya yang make mistakes. Karena mereka masih ada Yehes, mereka masih bisa menggunakan efek fear-nya ini untuk mengacaukan ritme waktu lagi mau ditabrak. Langsung galau. Gala oleh kita kan. Mau ke kiri, mau ke kanan.
Tapi Lordnya dibiarkan untuk fokus saja ya. Ya. Ternyata lagi Onyx juga lebih memainkan untuk super minion yang bakal dijalankan kali ini. Lihat ini bahkan Fabian juga kayak lumayan ragu untuk bisa maju. Yap. Dan apalagi ini juga pop damage-nya terus-terusan ya. Nyicil banget apalagi hero-hero yang sangat-sangat lumayan gak terlalu tebel. Tapi ya tim Liquid ID mereka akan melakukan setup defense terlebih dahulu nih. Wah ya, dan bahkan untuk Collision sudah dihabiskan. Lordnya masih seger. Yap. Masih banyak juga SP dari Lord tersebut ya. Iya. Aman. Dan sebenarnya juga Holy Defense tadi ke-trigger di saat Lordnya belum masuk ya. Jadi lumayan lah bisa ada efek charge in juga ke dalam kedua base turret dan top lane. Sementara tim Liquid ID harus meladeni tamu-tamu. Oh, itu dia ada tsunami slam tadi yang langsung diamankan. Sebentar sekarang pertama yang kembali terjadi dalam area defensive regular tim Liquid ID, tapi Widi langsung menghilangkan Keyboy masing-masing nomor dan tidak ada lagi 4 melawan 4. Ya itu saling angkat-mengangkat Oh, ya. tidak seraknya coding karena 2 player dan itu dia tsunami slam. Bahkan ada efek Fairy tadi masuk ke dalam tubuh dari Ryota. Mereka berhasil lagi mendapatkan Kara. 1 player 2 untuk 2 in total. Wah, ini sama-sama tukar EXP dan roamnya juga. Tapi terlalu banyak tadi inisiasi yang bisa diberikan juga sampai akhirnya ya siapa yang nge-react. Itu kayaknya lebih oke deh. Lebih oke memang, makanya dari dia lain better mereka nunggu juga kan, Iya. daripada mereka yang harus kebuka. Dan ya selalu ada juga satu pertukaran untuk satu. Berarti kali ini dari Onyxnya mereka akan menunggu objektif Lord yang akan lebih penting nih sekarang untuk Lordnya. Oke. Karena kalau mereka masuk polosan seperti tadi ya, trade-nya pasti selalu ada juga. Oke. Bisa dilawan oleh tim Liquid ID. Dan sebenarnya kayak ada jago ya, ini yang terjadi juga tadi sama tim Liquid ID. Dalam keadaan unggul hampir juga bisa di-punish. Tuh. Tapi ya memang gap yang udah terlalu jauh jadinya nggak terlalu berpengaruh banyak nih. Ya, Makeronya berani banget maju dengan Rhapsody pede selama punya Purify, it's okay. Dia bisa terus-terusan untuk menggunakan Rhapsody-nya maju ke depan. Tapi mungkin best yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID adalah mereka bisa mempertahankan base-base turretnya nggak hancur. Ya, Destaran yang penting ya. Ini juga masih ada nih sekarang buat Destaran buat Onyx. Dan objektif. Nah, Lord yang keluar. Purple pun masih ada ternyata dari TLID. Mereka sangat di zoning di area mereka sendiri. Gak bisa nih crossing. Yep. Jadi Speed of Destruction kayaknya nancep ya ke Keyboy, tapi ya buat dari Kyo-nya juga ingin bertransisi, berubah posisi juga. Mereka coba untuk tahan dulu di dalam, gak boleh terlalu keluar karena balik lagi mereka harus bisa lebih reaktif aja. Ya, dan Sans nih. Berani banget. Berani banget ya. Arcane Shield ke depan khusus nih ya buat ngambil Tsunami Slam. Dan dapat ternyata untuk Tsunami Slam dan Sans. Flicker ready. Oh no, dia pakai Purify. Yep. Dan gak ada Purify buat tim Liquid ID masalahnya. Nah ini bakal bisa ditangkap, siapapun akan diangkat oleh Sans. Ingat ya, meskipun gak punya Flicker, Valentina ada Arcane Shield, masih bisa nge-dash 2 kali. Ini Valentina jadi petaka banget sih untuk sekarang ya. Sangat. Yang ngepok juga, bikin miskalkulasi iya, ultimate-nya dicuri. Dan sekarang Lord akan dibiarkan terlebih dahulu di area bawah. Penumpukan wave juga ini udah mulai dilakukan di area top lane. Wah, udah dicicilnya belum besar bro. Ngebantingnya ke mana? Hampir saja tadi bisa mendapatkan, tapi Widi tetap langsung menghilang. Semua ini saja Jajan kopi yuk, tapi bayarnya tetap langsung menghilang. Semua ini saja kagetan yang begitu luar biasa. Iya, ada eksekutor ya, Yap. jangan ada Savero. Waduh, kertas golnya mengikat ke arah 2 player antara Aran dan juga Kyo ingin pergi ke arah yang berbeda tadi sepertinya. Satu maju, satu mundur. Oke, tapi ternyata masih bisa ditahan Lordnya. Sabar dulu nih. Dari TLID mereka tahu bahwa power mereka juga oke, mereka bisa defense. Mereka harus menunggu Kyo untuk bisa jadi. Kairi dan Kairi itu mau take off dari atas tuh, siapa nih mau jadi korban nih? Oke. Wow. Dan sekarang pergerakan dari Kyo begitu baik, tapi Kyo aja belum langsung menggila langsung pada Yes Kyo. Langsung menggila. Dimana sekarang Kairi pun bisa lagi pergi menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Ada 2 player dari tim Liquid ID. Sebentar sekarang Widya mencoba untuk bisa mendapatkan karena 1 player, namun tidak bisa. Karena Fabian menjadi orang terakhir dan harus jet game. 1-sama. Raja Langit menolak untuk tunduk. Disamakan kedudukannya dengan hal yang serupa, dominan